Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pengurus Masjid Subulus Salam, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Anwar Rusli, Bapak Haji Parit, Pak Basuki, semuanya pengurus, Ustadz Asmawi, seluruh orang tua, bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Ya Allah, berkahkan hidup mereka ya Allah, luaskan rezeki mereka ya Allah, istiqomahkan untuk terus menjadi pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para orang-orang tua kita, sepuh yang senantiasa setia menjadi penyemangat kita yang muda-muda untuk terus bisa memakmurkan masjid mulai dari Seninnya sampai Minggunya. Nah, salah satunya di Lailatul Khamis, malam Kamis, di pengajian Masjid Subulus Salam. Sama doa kita buat para orang tua, mudah-mudahan Allah sehatkan ya Allah, Allah berkahkan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Subulus Salam, apakah antum semuanya sehat? Apa kuenya sekarang? Oh, makan. Oh iya ya. Malam ini kita tawakuf sementara, tapi kita tetap ngaji walaupun pengajiannya terkait dengan puasa. Maka kita berikan kesempatan dari pengurus bagi jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya terkait dengan puasa, silakan nanti kami berikan waktu. Tapi sebelumnya sedikit ada yang akan kita sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah wa syukrulillah, sampai malam ini Allah masih kuatkan iman Islam kita. Mudah-mudahan di bulan Syaban ini Allah kasih kesempatan untuk mempersiapkan masuk ke bulan yang begitu amat mulia. Syaban adalah bulan persiapan, bulan latihan. Jadi kalau 10 bulan kemarin ibadah masih rada malas-malesan untuk yang sunnah, baik itu sholat, sodako, baca Quran, maka bulan Syaban ini adalah bulannya untuk kita kembali melatih, membiasakan amal-amal soleh dari mulai sholat, puasa, membaca Al-Quran, mentadaburkan, dan kemudian sedekah. Pas sampai pada waktunya, bulan yang memang ditunggu-tunggu dan diharapkan, bulan yang memang
Allah Subhanahu wa taala muliakan dibanding bulan-bulan yang lain. Kita bisa masuk dengan sudah punya keistiqomahan dalam ibadah. Ngajinya udah mantep, sholat sunnahnya udah mantep, baca Qurannya udah mantep, sedekahnya udah mantep. Tapi kalau baru mulainya di Ramadan, ini bisa turun naik. Awal-awal semangat, dapat seminggu niple kayak lengan singit. Orang kita makan begitu. Terawih, lo pertama apa jualan, udah dapat seminggu mah maju. Iya, karena kalau lah orang fitness ini itu nggak diawali dengan pemanasan. Makanya awali dulu dengan pemanasan. Nah, pemanasan Ramadan itu adalah di bulan Sa'ban. Jadi nggak cepat ngedrop dengan giroh doang. Makanya ini yang sering saya sampaikan dalam beribadah, bukan hanya sekedar tata caranya kita mengikuti Nabi, tapi dalam rencana pelaksanaan ibadah tersebut pun harus mencontoh kepada Rasulullah. Jangan ngikutin hawa nafsu kita. Betul, memang ini ibadah sunnah, pelaksanaannya sesuai dengan sunnah. Tapi saat kita ingin melaksanakannya, itu memang harus ngikutin Nabi, jangan ngikutin hawa nafsu kita. Karena kebanyakan kalau ngikutin hawa nafsu kita ini kan orangnya girohan, apalagi Ramadan emang setahun sekali ketemu. Allah, terawih pertama bukan main. Dapat seminggu udah lemas. Nah, ini salah satu ciri ibadah yang kita lakukan karena nafsu. Karena nafsu, karena giroh. Tapi ikutin Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebelum salam menyediakan alhamdulillah tarawihnya yang enggak 20, 8, enak. Pengertiannya apa? Kita lagi masih enak-enaknya, semangat-semangatnya tarawih, udah kelar. Stop sudah. Buat besok malam. Jadi untuk ibadah khususnya buat tarawih, benar-benar kita semangat, benar-benar kita khusyuk, benar-benar kita jaga kehadiran salat tarawih tersebut. Enggak tergere-gere, enggak terburu-buru. Karena kalaulah waktunya enggak begitu lama, orang 8 rakaat. Mulainya pun enggak isya langsung. Nah, di musola saya, kayak Bahrudin itu kalau habis isya langsung gas. Tapi 8 juga sih. Enggak 20. Mananya apa? Jangan bertahan kepada 20 kalau pada akhirnya itu banyak kita nggerutuin. Bukan dilarang Pak, tarawih 20, kagak ada yang larang. Masa kita ngelarang sesuatu yang diijtihadkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan disaksikan serta dibenarkan oleh kibar sahabat? Nggak ada lah ke situ-situ, enggak. Cuman apalah arti ibadah banyak-banyak tapi nggerutu. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatannya timbang seminggu. Kesononya enak mulu. Siapa aja yang jadi imam kita enak. Nah, orang kan sakit namanya. Bener kagak? Nggak, kira-kira bener gak nih omongan? Iya, biar cocok maksudnya. Jadi kita bukan sentimen terhadap 20, enggak lah. Enggak ada. Mau 20, mau 39, mau 40 rakaat, bebas. Aman-aman aja Pak. Tapi yang benar-benar mulai dari takbiratul ihram memang dia lakukan, ya Allah, tidak lain adalah untuk meraih ridho Engkau, agar pahala aku di sisi Engkau banyak, tidak ada harapan aku kecuali pahala aku di akhirat. Wah, kalau seperti ini kan luar biasa. Nah, mengingat model sholat-sholat kita, mengingat level-level kita ini adalah level-level yang belum begitu banget hadir dan doyan sama sholat, nah maka kita kondisi, kita atur sendiri. Dah, 8 aja dah. Tapi biar mantap. Kata yang 20, gua mau 20. Ama udah
Ada kali 50 tahun terawih 20 nggak pernah goyang. Cakep begitu. Cak. Berarti itu orang Allah derajatnya udah angkat. Lebih dari kita. Artinya apa? Dia mah udah permasalahannya bukan 8 atau 20 atau 35 rakaat atau 40 rakaat. Bukan. Tapi apa? Dia mah sudah dapat manisnya ibadah. Kagak dihitung berapa-berapanya orang apa kalau udah kebangetan giro. Orang kalau udah kebangetan giro, udah kebangetan demen. Dan memang kenyamanan hiburannya itu ada di ibadah. Itu nggak akan pernah dia itu nengok kepada bilangan. Mau berapa kek, semakin banyak semakin enak. Kayak orang hobi mancing. Bener nggak? Bang Imam mana Imam? Kayak orang hobi mancing, Pak. Kita kan ini sama-sama punya hobi nih. Ada yang mancing, ada yang main layangan, ada yang macam-macam. Pada saat kita ada pada satu hobi kita, itu kita kepengennya lama-lama. Nggak mau sebentar. Nah makanya kadang-kadang, lu lama amat, kan begitu. Lu lama amat, Masya Allah, udah 3 jam ternyata ya. Kenapa nggak berasa? Karena kita itu lagi ngejalanin sesuatu yang kita suka. Makanya kenapa orang-orang yang mancing kebanyakan lupa diri? Karena suka. Coba aja saya yang nggak suka mancing disuruh mancing. Setengah jam juga udah ngeliatin jam lulu. Oh gak dapat dapat. Lama-lama kita buang tuh joran. Bener nggak? Iya. Nah kalau orang yang 20 udah nggak bergerak, enaknya, berarti dia udah mendapatkan kenyamanan di dalam sholat. Oh ini pun nikmat yang paling besar. Ini satu nikmat yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ju'ilat as-salah qurrata'aini. Salat itu memang sebuah hiburan Nabi. Makanya kan kalau bentar-bentar mau masuk waktu salat, itu Nabi itu rasanya udah kayak orang mau ketemu kekasih, kayak orang udah ayo dong cepetan. Makanya apa bahasa yang masyhur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ya Bilal, arihna bis shalah. Bilal, cepet dong hibur kami, senengin kami dengan salat. Azan Bilal, Nabi lega. Itu kayak kita ketemu hiburan kita. Nah, kalau Nabi itu nyamannya ibadahnya, nyamannya, senangnya, happy-nya, bahagianya pada saat sholat. Lah kita makan kagak begitu. Kita main handphone, Pak, padahal udah sejam, itu berasanya bentar, Pak. Benar nggak begitu? Karena kita kesukaan, kedemenan. Kita ngelakuin sesuatu yang kita demen, yang kita nyaman. Nah maka, ya, untuk sekelas kita, sama nih, saya semuanya nih, yang muda-muda. Kalau yang tua-tua mau istiqomah, udahlah, ya Allah. Yang tua-tua, istiqomah ini. Kalau yang udah tua-tua mau istiqomah. Nah kita yang muda-muda nih sama, sekelas lah sama saya. Nah harus kita siasatin dengan baik. Ya, jangan ngikutin nafsu. Gue pengen banyak apa aja, jangan. Tunda, besok masih ada. Harapannya apa? Kalau hari ini kita bisa lakukan, besok pun sama. Bahkan bisa lebih dari hari yang telah kita lewati. Itu Pak prinsipnya di bulan Ramadan. Itu. Jangan tegere-gere. Jadi kalau di sini kita udah nggak mempermasalahkan 20 atau 8. Udah nggak ada permasalahannya itu Mak. Mau terawih kayak, mau kagak kayak, mau 8, mau 20 silakan. Yang penting kita bisa melakukan satu ibadah yang memang ibadah tersebut benar kita lakukan dan kita nyaman. Setelah nyaman, paling tidak ini jadi kebiasaan kita di Ramadan dan selanjutnya menjadi kebiasaan kita di bulan-bulan yang lain. Nah, udah jangan dipermasalahin lah. Udah gue mah 20, jangan itu, masjid itu mah 8. Jangan di situ 20. Nah, 20 sekarang peminatnya jarang, Pak. Pertama-tama doang. Bener nggak? Iya. Banyakan 8. Nah 8 juga pengennya yang cepet-cepet. Asal 5 merada lamaan dikit, waduh pindah. Model apa tahu ibadah kita? Bener kagak? Iya. Ya Allah. Jangan timbang mintanya doang, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Rajab, Sa'ban sampai ke Ramadan. Mintanya doang seolah-olah kayak orang gua ilah. Lagi giliran Ramadan, Mak. Niple lagi aja. Jangan, Pak. Ya, ini bulan kagak sembarangan soalnya. Ini bulan kagak sembarangan. Ini bulan Allah tunjuk, Allah tetapkan untuk umat Sayyidina Muhammad, ya, adalah bulan yang amat mulia. Sampai ibadahnya saja itu hitungan pahalanya itu tidak bisa dihitungkan. Seluruh kebaikan bi asyri amsalihha. Satu kebaikan kata Rasulullah 10 kali balas ila sab'umi'ati di'fin, sampai kepada 700 kali lipat. Illa siyama fa innahu li. Kata Allah, kalau puasa itu hanya untuk aku. Wa ana ajzi bihi, aku yang balas. Maknanya apa, Pak? Gede banget pahalanya, Pak. Nah, maka pada kesempatan ini sedikit kita mengulang tentang puasa yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi kita. Tuh, lihat, kalau ibadah tuh bahasanya harus kayak begitu terus, Pak. Itu lewat yang ditulis oleh ulama-ulama. Tuh. Berarti itu ulama nyampein ke kita tentang puasa Nabi. Bukan tuh contohin ulama yang nyontoin, bukan. Kalau ibadah mah nggak boleh ulama contoh kita. Ibadah itu contohnya Rasul. Nah itu ulama ngapain? Ulama ya enggak, rahmatullahi alaihim, itu semuanya menyampaikan apa yang mereka tangkap dari guru mereka tentang ibadah-ibadah yang dicontohkan Nabi sehingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan Allah balas seluruh ulama-ulama kita dengan balasan sebaik-baiknya di dunia dan di akhir. Nah, kalau ibadah mah nyontohnya Nabi. Gitu. Jadi jangan juga salah persepsi, salah nyangka. Ini orang dikit-dikit kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Benar itu omongan, Pak. Kalau saya mah dikit-dikit, kalau guru saya. Iya benar guru saya. Tapi guru saya apa yang diomongin? Kalau gurunya bilang kata guru saya begini-begini terus itu nyampe kepada Nabi, itu namanya musalsal. Sanad namanya jelas, aman. Lah kalau tibang kata gurunya terus kata gurunya bertentangan dengan Sayyidina Muhammad, tinggalin tuh guru, siapapun guru lu. Ini karena gak dikasih teh emosi nih. Sano apa namanya? Fajar Ahmad, Sano mana? Bang Apun. Oh ada. Ngaji kagak ngaji dia. Gara-gara habis jual tanah. Gitu, Pak. Nah, bagaimana ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, pesan Rasulullah, puasa ini Allah bedain dari puasa-puasa umat yang sebelum kalian. Yaqulu al-Imam Abu Bakrin Al-Arabi radhiyallahu rahimahullahu taala, apa beliau mengatakan, as-saum, puasa, liman qablana, buat umat-umat sebelum kita itu puasanya al-imsak anil kalam wa ta'am wa syarab. Lalu puasa zaman dulu tuh, Pak, kata al-Imam Abu Bakar Al-Arabi rahimahullah, itu puasanya bukan kayak kita, tapi puasanya menahannya itu nahan ngomong, nahan makan, nahan minum. Kalau kita makan ngomong boleh ya? Ngomong boleh. Kalau ada satu syariat sebelum kita itu, puasanya itu nggak boleh ngomong juga, diem. Jadi kalau udah mulai puasa, mulutnya dilakban. Penutupan masih air putih aja. Ya, air bening ya. Air bening itu suci. Air bening itu suci. Biarin, enggak apa-apa. Kalau ngaji di tempat sendiri mah rada enak gitu. Kalau ngaji di mana-mana kita nggak bisa macam-macam kan. Kita bilang bercanda serius gitu. Kalau ini makan enggak, bercanda. Kalau di mana-mana saya nggak boleh bercanda. Saya bilang, ya Allah pengen banget makan durian. Blok ada langsung.
Kalau di mana-mana, karena kan orang lain. Kalau di tempat keluarga sendiri, itulah mungkin pikirannya enggak kayaknya. Lah iya, 11 bulan minta durian di sini kagak pernah ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iyalah, karena anak tahu antum semuanya itu nggak doyan durian, wajar lah. Nyampe di mana tadi tuh? Durian. Itu puasa, ya. Nah kalau puasa di kita, ini aturannya udah diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillahnya, ini tambahan nikmat buat kita yang tinggal di Indonesia. Bagaimana puasanya orang yang siangnya lebih lama, kayak musim panas di sekitar Arab. Atau di beberapa negara Eropa, Amerika, yang siangnya itu lebih lama. Subuhnya jam 3 lewat seperempat, maghribnya jam 9 kurang seperempat. Ayo coba Pak. Lalu musim panas di Mesir, itu siangnya lama, malamnya dikit. Jadi malam baru habis berbuka, nggak lama Isya, makan, imsak, puasa. Ampun Pak kita, obat. Coba kalau di sini normal kita Pak. Bergesernya tibang menitan. Bergesernya tibang 15 menit lebih lama. Enak Pak puasa alhamdulillah. Artinya orang nikmat yang Allah nggak berikan kepada mereka saudara-saudara kita di Arab itu Allah berikan kepada kita. Artinya waktunya itu normal. Alhamdulillah. Iya Pak. Karena syariat itu bukan khusus orang Arab, Pak. Syariat ini, syariat Sayyidina Muhammad itu umum untuk seluruh manusia dari jenis suku apapun sampai hari kiamat. Nah, kita termasuk umatnya. Nah, makanya alhamdulillahnya daerah kita Indonesia itu kagak lama-lama siangnya normal, malamnya normal, sama siangnya juga sama. Nah ini yang harus kita syukurin yang pertama. Yang kedua, nah puasa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari beberapa riwayat yang sampai kepada kita lewat ulama-ulama kita sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, bahwa puasa ini selain memang secara aturannya dia tidak boleh atau wajib menahan dari apapun yang membatalkan, ya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, atau melakukan segala sesuatu yang membatalkan dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau ini semuanya pikirnya kita udah paham. Ini aturan Nabi. Ini aturan Allah yang disampaikan Rasul. Jadi untuk cara bagaimana pelaksanaan puasa itu semuanya sudah dicontohkan oleh Rasul. Nah namun hal ini itu alhamdulillah Allah sudah berikan kekuatan ke kita untuk bisa melaksanakan. Namun yang sering jebol, yang sering kita lalai, yang sering kita tinggalkan adalah sebenar-benarnya puasa atau hakikat puasanya orang mukmin. Bagaimana memang puasanya orang mukmin? Puasanya orang mukmin bukan hanya sekedar memuasakan perutnya dari lapar dan haus, tapi dia puasakan seluruh anggota tubuhnya dari apa yang Allah haramkan. Bahkan dari apa yang Allah makruhkan. Dia tahan seluruh anggota tubuhnya dari apa yang dilarang oleh Allah, baik secara aturan, larangan haram atau makruh. Nah, ini yang kebanyakan kita tidak lulus ujian ini. Kalau nggak makan Pak, kelihatan Pak badannya ini badan-badan ideal semuanya Pak. Muka-mukanya itu bukan muka tukang makan. Maka nanti kita lihatin Nabi Sisa nih makannya nih. Center Kang, liatin Kang. Nggak ada yang bengis makannya. Normal, jarinya juga 3. Tangan kirinya megang pisau cuman. Ayo makan. Kalau itunya sih insya Allah dah. Nggak makan, nggak minum, insya Allah. Paham sudah. Namun yang sering kita lalaikan adalah hakikat puasa orang mukmin. Hakikat puasa orang mukmin memuasakan seluruh anggota tubuh kita dari apa yang Allah haramkan. Kapan? Naharan wa lailan. Siang dan malam. Berarti
Mulai dari puasa pertama, di malamnya kita niat, azan subuh, mulai saat itu kita harus sudah menahan apapun yang membatalkan puasa kita. Kita harus menahan dari apapun yang membatalkan pahala puasa kita. Tidak makan dan minum kita tahan semuanya, maka kita tahan mata, telinga, mulut, pikiran, hati dari apa yang Allah larang. Jadi nggak bisa Pak, kita puasa tapi yang kita tonton TikTok. Maksudnya nonton TikTok ini ya nonton yang dosa-dosa. Lagi puasa, paha orang tegesin, Allah. Ya, cuma kagak udah kagak acil gitu. Bener. Dan bukan hanya siang, malam. Jadi Ramadan itu paket. Nah kenapa kita ini banyak nggak berhasil dengan pendidikan Ramadan? Bukan kurang efektif, bukan. Allah itu yang netapin Ramadan, yang menetapkan aturannya Allah, yang menetapkan ibadah-ibadahnya Allah, semuanya Allah, yang menjanjikan kalau bisa kita melakukan puasa dengan baik, Allah, ketakwaan juga Allah yang kasih Pak. Itu semuanya aturan Allah. Rasulullah hanya menyampaikan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nyampe. Nah cuman kenapa diantara kita ini banyak yang gagal? Iya Pak, karena betul kita udah puasa secara syariah, nggak makan dan minum. Betul kita udah puasa, ya puasakan seluruh anggota tubuh kita dari apa yang Allah haramkan. Benar mata dia nggak gunakan kecuali memandang yang halal. Dia tidak dengar suara kecuali dia dengar suara yang halal. Tidak berbicara kecuali berbicara yang baik dan zikir baca Al-Quran yang lain. Betul itu dilakukan. Tapi siang doang. Enggak habis taraweh. Betul bro. Enggak mau ngomongin orang. Bener dia tahan habis subuh maghrib. Pas pulang taraweh aja. Manggil sini lu. Ngapa? Tahu gak tadi Kang Udin? Sama Pak. Paket ini kagak bisa dipisahin. Siang haram ngomongin orang, malam haram ngomongin orang. Yang boleh itu, ya enggak, dari segi fisik itu, hanya makan dan minum. Siang nggak boleh makan dan minum, serta berhubungan badan sama istri. Kagak boleh siang. Tapi kalau malam, boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan. Kalau yang lainnya, yang puasa berimannya, yang kayak mata, telinga, mulut, pikiran, menjaga dari apa-apa yang Allah haramkan, itu berlakunya bukan hanya siang, malam sama. Kalau pagi dia nggak mau dan takut untuk membicarakan kejelekan orang karena lagi puasa, malam juga sama, dia harus takut puasanya ini tidak diterima. Paham kira-kira? Pak, saya ini ngomong begini nggak lebih baik Pak. Makanya kenapa ada satu kondisi kita lebih baik tidur Pak daripada bangun. Walaupun waktu sholat bangun, bukannya tidur dari subuh bangun maghrib, mampus itu mah. Tidur apaan begitu? Bukan, maksudnya banyakin di rumah. Iya betul, kalau kayak saya emang kagak punya kerjaan, tapi kalau yang masih kerja kan luar biasa, ujiannya lebih banyak. Maka pahala orang yang kerja sehari-hari keluar, kemudian dia bisa menahan lapar dan haus, menahan seluruh anggota tubuh dari apa yang Allah haramkan, itu lebih baik daripada orang yang puasa, terhalang semuanya dari yang haram, tapi dia di rumah. Bang Nahari lebih gede puasanya dibanding Turmuzi Abdul Jalil. Kenapa? Dia keluar malam, apalagi jadi security mall. Security mall. Emang kalau security pabrik, emang yang kita lihat anuan mulu kan? Laki-laki lah kalau mall. Keluar dikit, kutang, keluar dikit. Aduh, Bang Nahari makanya lagi jadi security, merem terus ya. Merem aja lagi puasa. Nah ini Pak. Makanya kata Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Dalam satu riwayat hadis yang sahih dari Nabi kita, berapa banyak orang yang puasa tapi dia enggak dapat dari puasanya kecuali lapar dan haus. Iya Pak, dia cuma nahan lapar dan haus, dia enggak makan, dia enggak minum, dia enggak berhubungan badan sama istri, ya enggak, dia enggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dia, tapi mulutnya tidak pernah dijaga, telinganya tidak pernah dijaga, mulutnya tidak pernah dijaga. Sedikit aja mata, telinga, mulut anggota tubuh melakukan yang haram, maka saat itu juga Allah akan angkat pahala puasa tersebut. Udah nggak dapat apa-apa. Sayang nggak?
Sayang kagak? Nah, iya. Nah, makanya ayo. Ini Ramadan, anggap aja Ramadan terakhir, Pak. Tahun depan udah nggak ketemu lagi. Biar apa? Biar hadirnya itu lebih, biar khusyuknya lebih, biar semangatnya lebih, biar apa yang memang belum bisa kita lakukan selama ini kita bisa lakukan di Ramadan terakhir kita. Karena belum tentu kita nemu Ramadan lagi. Ini juga belum tentu kita sampai ke Ramadan, Pak. Kayak orang udah menjamin aja kita mau pasti masuk Ramadan ya. Lo orang masih berapa hari lagi? Emang kita tahu besok kita bakalan masih hidup? Itu. Cuman kalau Allah panjangkan umur kita sampai di Ramadan, anggap ini Ramadan adalah Ramadan terakhir yang Allah kasih ke kita. Minimal apa yang belum kita bisa lakukan di Ramadan-Ramadan yang lalu, ini kita bisa khusyukkan sebaik-baik mungkin agar puasa kita benar-benar Allah terima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Paling kagak kita dapat takwa. Udah kalau udah dapat takwa aman. Kalau udah dapat takwa aman, aman dunia, aman akhirat. Takwa adalah penjagaan Allah buat diri kita dari apa yang Allah haramkan. Itu orang dapat takwa. Di akhirat, takwa itu adalah yang akan menyelamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu. Maka siapapun manusianya, laki-laki dan perempuan, kalau dia sudah mendapatkan ketakwaan, maka insya Allah selamat dunia dan maka mudah-mudahan puasa yang insya Allah akan kita laksanakan. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Ya benar-benar puasanya orang mukmin, puasa yang bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan, puasa yang bisa menghantarkan kita kepada pendewasaan, puasa yang bisa menghantarkan kita semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kepada Allah, kepada Rasul, semakin kuat pegangan kita kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ini tawakupan sementara, mudah-mudahan ba'da Idul Fitri kalau Allah izinkan lagi kita ketemu kembali di Masjid Subul Salam. Al-Fakir Tumuzi Abdul Jalil banyak salah pastinya ke antum-antum, suka bikin jok-jok yang mungkin nyinggung, tapi nggak adalah tujuan buat nyinggung, buat nyakitin. Maka mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jangan ada tuntutan di akhirat. Ya, jadi kalau bapak-bapak ada yang merasa saya rugikan, tuntut aja di sini, jangan dituntut di akhirat. Repot Pak kalau dituntut akhirat. Ya, tuntut aja. Apalah pokoknya. Jangan dituntut di akhirat. Maafin di sini, redoin di sini. Jangan dituntut di akhirat. Kayak misalkan saya punya utang, minta. Kalau saya ada, saya bayar. Kalau enggak, ya saya ngutang lagi. Itu. Ya. Maka saya mohon maaf, mohon ridho. Mudah-mudahan bapak-bapak, abang-abang, mamang-mamang saya ini semuanya maafin. Ya, mau maafin enggak? Tulus enggak? Sayang enggak? Mau berangkat umroh? Lah berangkat Pak, saya kagak ngelarang. Silakan berangkat. Kali ada yang mau bertanya terkait dengan puasa, silakan. Siap. Oke. Gas. Di bulan puasa itu Siapa yang bilang ceraiin? Nggak harus siapa yang ceraiin, jangan. Punya istri berapa antum? Oh, satu. Saya nanya jujur, satu apa dua? Oh, kalau satu begini caranya. Wa iza qatalaka sabbaka. Ini pesan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam puasa ini memang peraturannya agak ketat. Ini peraturan yang ditetapkan Allah, yang disampaikan Sayyidina Muhammad, biar puasa kita ini benar-benar cakep sesuai keinginan Allah. Kata Rasulullah, kalau satu ketika kita puasa, ada yang ngajak ribut, mancing kita emosi. Bini termasuk. Well banget. Bilangin sama bini, falyaqul thalatha marrat, kata Rasulullah, bilang 3 kali.
Ma, saya lagi puasa. Nyerocos lagi, Ma, saya lagi puasa. Nyerocos lagi, Ma, saya lagi puasa. Pengertian 3 kali di sini bukan berarti 3 kali berhenti, masih rewel, kita berhenti ngocep. Enggak, terus saja, Ma, izin saya lagi puasa. Maafin. Rewel, maafin, tinggal. Tinggal keluar kayak dah, kemana kayak gitu. Gitu. Bawa koper sekalian. Enggak, jangan bawa koper, jangan. Enggak, kopernya tambahan. Keluar. Mau masuk kamar, kunci, atau abang ke masjid, subuh salam, udah jangan pulang dulu. Sampai istri reda. Ntar mah kalau udah berbuka, insya Allah reda. Emang ujiannya kayak begitu. Ini sama istri, apalagi sama orang lain. Wa in qatalaka, wa in syatamaka, wa in sabbaka. Kalau memang ngajak kamu berantem, nyela kamu, ngina kamu, bilang sama tuh orang yang nyela, yang ngajakin berantem, Bang, ya kalau sama orang lain, kalau sama istri, Ma, please aku lagi puasa. 3 kali, apa maknanya Rasulullah? Pertahankan puasa kamu. Kendalikan jiwa kamu, jangan kamu sampai terpancing emosi. Itu pengertiannya, Pak. Maka kalau udah 3 kali kita bilang, Ma, maafin aku lagi puasa, masih nyerocos, tinggal pergi. Atau ke kamar kunci. Udah, langsung baca Quran. Udah, jangan diladenin. Ini Bang, jawaban yang diajarkan oleh Rasul. Bisa nggak ngelakuinnya? Makanya punya bini jangan 1. Iya, kalau punya bini 1 kayak gitu, Pak. Ke dapur, kuntilanak. Ke ruang tamu, kuntilanak. Kalau punya bini banyak itu, ini marah pulang ke yang 1. Yang 1 marah pulang, yang ketiga marah. Nikah lagi lah, Pak. Bercanda ini, Pak. Ya, Pak, Abang siapa namanya ini? Bang Hambali, paham kayak gitu, Bang? Sabar ya, Bang. Sama. Oh, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajarannya sempurna, ngajarinnya sempurna sama kita. Nah, sama, Bang. Rasulullah itu memang gak diajak ribut sama orang lain, gak diajak ribut sama apa, karena memang sudah mulai kondusif di Madinah itu. 2 tahun setelah di Madinah, puasa ini kan turun, walaupun masih banyak perang. Ya, tapi Nabi ini istrinya bukan, ya, walaupun bukan yang maksum, yang terpelihara dari dosa itu hanya Rasul. Kalau istri-istri Nabi, ibu-ibu kita itu nggak maksum. Artinya ada waktunya mereka cemburu, ada waktunya mereka itu merengut. Iya, ada kalanya sikap mereka memancing emosi Rasulullah. Nah, ini kan ajaran Rasul. Hal ini itu udah dipraktekkan oleh Rasul. Ya, coba kita bayangin, Pak. Di mana kekuatan kita kalau memang mental kita ini memang mental, kalau mental pecundang, iyalah, Pak. Tapi kalau mental Rasul kan mental yang paling mulia, Pak. Nggak ada Rasulullah itu takwa, pengertian takut sama bini, nggak ada. Nggak ada, cuman pada saat Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin melempar senampan makanan, tumpah ke bawah semuanya, Pak, yang di bawah Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha. Pada saat itu di depan para sahabat, Pak. Coba kalau memang jatuhnya di saya itu, waduh, ampun, Pak. Sahabat pada bengong, pada waduh kan gitu. Lihat, Rasulullah tibang senyum. Pas senyum bilang, ibu kamu lagi cemburu. Kalau Rasulullah itu paling manusia, paling bisa, paling kuat menjaga gejolak jiwanya. Makanya Rasulullah manusia paling bertakwa. Karena jiwanya itu udah pada sebuah penekanan yang luar biasa yang sudah bisa diarahkan kepada apa yang Allah ridho. Jiwa Nabi mutmainnah. Iya. Nah, makanya kalau kita begitu, Bang Hambali, udah kalau bini rewel, makan kita lagi puasa. Apaan lu ngasih duit kurang mulu? Ya Allah, maafin lagi puasa. Iya, kalau memang lu ngasih ini kadang-kadang mas gua lu jual, ya maafin, lagi puasa. Enggak ada puasa ini, Mak. Ganti emas gua. Lah ganti, Bang, kalau begitu. Makanya emas bini jangan suka dijual. Paham, Bang Hambali? Nasi kita makan ini kan, apa, uduk, embuli. Oh ya, uduk. Ayo, ada yang mau nanya lagi, silakan. Ya, Pak Saifuddin.
Oh, di rumah boleh. Nah, makanya pesan dari Nabi, idza shallal imamu julusan, idza shallal imamu jalisan fajlisu, faqdu. Nah, jadi imam itu, Pak, dia boleh, makmum ini boleh mengikuti, bukan boleh mengikuti, artinya boleh mengikuti imam yang sholatnya diri, boleh juga mengikuti imam yang sholatnya duduk. Maka kalau suatu ketika, misalkan kayak Ustaz Anwar, mudah-mudahan beliau Allah sehatkan, dapat 1 rakaat, Ustaz Anwar diri masih sembahyang. Pas di rakaat yang kedua, mau bangun sakit. Misalkan contoh, mudah-mudahan Allah sehatkan, dengkulnya nggak kuat berdiri, akhirnya duduk. Maka pesan Nabi itu, kita itu jangan diri, duduk semuanya. Walaupun Imam Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh kita berdiri. Dan bahkan aulanya, abdolnya kita berdiri. Cuman kalau pesan Sayyidina Muhammad SAW, kalau imam sholat itu diikutin. Imam takbir, Allahu Akbar, kita baru takbir. Imam ruku, Allahu Akbar, kita baru ruku. Jangan imam baru mau turun, kita udah turun. Nah, kalau imamnya aki-aki, yang makmumnya muda, Allahu Akbar, dia baru begini, kita mau udah begini. Kata imamnya, songong loh. Jangan, imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau wa idza shalla qa'idan, kalau imamnya salat duduk, maka faqtudu fasallu julusan, kata Nabi, salatlah kalian duduk. Nah, maka dari dasaran ini, yang nggak boleh kita mengimami yang nggak makmum yang salatnya diri, sementara kita jadi imam duduk. Paham Pak Judin? Ya boleh, nggak apa-apa. Duduk begini nggak apa-apa. Duduk di sofa boleh. Duduk di bawah juga aman. Jadi secara hukum boleh kita ngimamin dan kita duduk. Ayo. Kenapa? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, artinya kalau kayak Pak Haji Udin ini nggak mau ketinggalan jamaah. Tuh, kan orang beda-beda imannya sama kita, Pak. Kita mau udah dengar qomat juga romannya berat banget kaki. Lalu Pak Haji Udin, ini maksudnya pertanyaan ini nggak mau ketinggalan sholat jamaah. Kira-kira saya tetap dapat pahala jamaah nggak dengan jamaah di rumah? Itu Pak, yang kayak begitu sulit Pak. Itu mah adanya di hati. Kita mau udah qomat juga pora-pora budeg. Rokok dulu sebatang, 2 batang, 3 batang, lebur, sudah Allahumma anta salam. Bener nggak Kang Udin? Makanya jangan sering-sering Kang Udin. Dah, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi saya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah, yang keliru dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil